Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ejjar Ramadan Pratama dan rekan saya Erlangga Fernando Jadiningrat, kami dari kelompok 2 yang dimana beranggotakan Agung Supriyatna Muhammad Rizky Rizpandi. dan Restu Gustiana. Baik, di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan sebuah observasi tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Baik, yang pertama yaitu Abdurrahman Wahid ini yang dikenal sebagai Gus Dur, yang dimana beliau adalah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 dan wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri ini beliau terpilih menjadi wakil presiden yang dimana setelah mengungguli Hamzah Haj melalui pemungutan suara dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid ini diusung oleh beberapa partai, yakni Partai PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Beliau juga melanjutkan cita-cita diawali dengan pembentukan Kabinet Kesatuan Nasional yang berisikan Partai PKB, Golkar, PPP, PAN, PK, dan PDIP. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid ini membubarkan dua departemen, yang dimana departemen ini yaitu Departemen Penerangan dan Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial ini diiringi dengan pembentukan eksplorasi laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999 pada tanggal 26 Oktober 1999. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, yang dimana berdasarkan keputusan No. 165 tahun 2000 pada tanggal 23 November tahun 2000. Oke, reformasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga melibatkan Angkatan Bersenjata ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri. Beberapa masalah menjadi pekerjaan rumah bagi seorang Presiden Abdurrahman Wahid, yang dimana seperti kasus KKN yang dibuka kembali pada tanggal 6 Desember dan hanya terfokus kepada apa yang telah dilakukan Soeharto dan keluarganya. Dilanjutkan dengan Kejaksaan Agung yang menetapkan Soeharto sebagai tahanan kota dan dilarang berpergian ke luar negeri. Lalu pada tanggal 3 Agustus tahun 2000, Soeharto dinyatakan sebagai terdakwa terkait yayasan yang dipimpin olehnya. Pencapaian yang dicapai oleh kepresidenan Abdurrahman Wahid yakni mengembalikan hak minoritas masyarakat Tionghoa untuk menjalankan keyakinan, terutama untuk mereka yang beragama Konghucu. Oke, Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme merupakan titik awal berbagai penolakan terhadap ketetapan dan gagasannya. Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan yang sangat kontroversial, yakni pencabutan TAP MPRS yang berisi tentang larangan partai komunis yang ada di Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Dan benturan baru bagi Presiden Abdurrahman Wahid yakni melakukan dan membuka hubungan dengan Israel. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman dan jajarannya pun semakin menipis, ditambah dengan adanya dugaan bahwa Presiden Abdurrahman terlibat dalam pencairan dana Yayasan Kesejahteraan atau Yanatara sebesar 35 miliar dan dana bantuan Brunei Darussalam sebesar 2 juta USD. Pada tanggal 21 Juli 2001, MPR pun mengadakan sidang istimewa yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR yaitu Amin Rais. Menyadari posisinya terancam, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan maklumat Presiden pada tanggal 22 Juli 2001 yang berisi penghapusan DPR dan MPR, kedua, menyerahkan kedaulatan ke tangan rakyat, ketiga, melakukan
pemilu dalam 1 tahun. Yang keempat, pembekuan Partai Golkar. Namun semuanya gagal karena TNI dan Polri tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dilanjutkan dengan TAP MPR 03 yang menetapkan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhirnya MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat wakil presiden yaitu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima Republik Indonesia pada 21 Juli 2001. Baik, sekian dari presentasi kita berdua. Maaf bila ada kesalahan karena kita masih dalam tahap belajar. Dan terima kasih untuk semuanya. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.